إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini di siang yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari yang sangat istimewa ini, di bulan Ramadan ini, khatib berwasiat untuk pribadi serta seluruh jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Karena takwa merupakan mustika yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa merupakan azimat penyelamat dari berbagai kesesatan dunia maupun akhirat. Takwa merupakan senjata yang paling ampuh di dalam melawan berbagai godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita berbekal di setiap derap langkah kehidupan kita, dan sebaik-baiknya bekal, seindah-indahnya bekal, sekuat-kuatnya bekal adalah yang bersenjatakan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan segala perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang memiliki komitmen takwa yang tinggi kehadirat Allah Rabbul Izzati, maka tidak ada lagi yang ia cari di dalam hidup ini kecuali untuk menggapai ridha ilahi. Dan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tangga yang harus kita tempuh adalah mengenal Allah itu sendiri. Adapun untuk mengenal Allah, maka ulama menuntun kita untuk mengenal diri kita masing-masing. Dengan kata lain, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Seseorang yang dapat mengenal dirinya, maka ia akan dapat mengenal Tuhannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk mengenal diri kita masing-masing, diupayakan bagi kita untuk menjawab 5 pertanyaan yang mendasar. Apa 5 pertanyaan itu, ma'asyiral muslimin? 5 pertanyaan itu adalah: yang pertama, siapakah kita? Kemudian, di manakah kita sekarang? Apa tugas pokok yang dibebankan oleh Allah kepada kita? Kemudian, apakah pahala yang atau siksa? Terus bagaimana caranya melaksanakan tugas pokok itu, yang keempat. Dan yang terakhir adalah apa pahala atau siksa yang akan kita dapatkan dengan tugas pokok yang dibebankan oleh kita sebagai khalifatullah, hamba Allah di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 pertanyaan yang mendasar ini, kalau kita jawab menggunakan logika kita, menggunakan akal kita, maka akan ada logika-logika orang lain yang menentang akan logika cara berpikir kita. 5 pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin, tatkala kita jawab menggunakan pengalaman-pengalaman hidup yang kita telah lalui pada masa lampau, maka akan terdapat segudang pengalaman-pengalaman orang lain yang berbeda dengan pengalaman hidup yang kita dapati. Namun tatkala 5 pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin, kita jawab dengan tuntunan ajaran yang telah diajarkan oleh Islam, yaitu Islam mempunyai kitab berupa Al-Quranul Karim, yang mana diawali dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, yaitu Suratul Fatihah. Maka tatkala kita menjawab pertanyaan itu dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka kita akan mendapatkan jawaban yang secara hakiki dan pasti. Hadirin, pertanyaan yang pertama, siapakah kita? Di dalam surat tersebut disebutkan di awalnya, yaitu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan ayat yang berbunyi Alhamdulillah. Bukankah Islam mengajarkan kita, ma'asyiral muslimin, tatkala kita mengerjakan segala aktivitas kita mengerjakan segala sesuatu, maka awalnya kita mulai dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan di saat kita mengakhiri segala sesuatu,
Maka di akhir apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan hanya ajaran Islam yang harus kita lakukan setiap hari sebagai akhlak Islam yang tinggi. Namun ma'asyiral muslimin, kalau kita merenungkan maknanya yang sangat dalam, maka di situ Allah mengisyaratkan bahwasanya segala sesuatu yang ada ini pasti berawal dan awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apadapun segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pada saatnya nanti akan berakhir, dan berakhirnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hukum yang berlaku pada makhluk ma'asyiral muslimin, makhluk sesuatu yang berawal dan segala yang berawal pasti akan berakhir. Begitupun pula sebaliknya, segala yang ada di sini akan berakhir, dan segala sesuatu yang berakhir pada awalnya adalah berawal, dan itulah yang disebut sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat, Rabbul Alamin, adalah zat yang ada sebelum yang ada ini menjadi ada. Allah adalah zat yang ada setelah yang sebelumnya ini ada menjadi ada. Dan Allah adalah zat yang maha ada. Pada saatnya nanti segala yang ada di dunia ini akan menjadi tiada. Maka Allah menyampaikan wal awwal wal akhir. Allah adalah zat yang maha ada, yang ada tidak berakhir, dan yang ada tanpa mulai, dan yang berakhir tanpa penutup. Maka siapapun kita ma'asyiral muslimin, kita adalah makhluk yang berasal dari Khalik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manakah kita sekarang? Pertanyaan kedua ini dijawab dengan ayat berikutnya. Kita saat ini berada di dalam Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin. Saat ini kita berada di dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini pula kita berada di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari akhir. Maka ma'asyiral muslimin, kalau hari ini kita dapat menghirup udara segar pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain tidak bukan karena rahmat kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau sekarang kita diberikan nikmat oleh Allah, mampu untuk melihat indahnya ciptaan Allah, maka itu semua adalah rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Allah yang menciptakan kita ini, andai saja Allah Tuhan yang maha menguasai dunia seisinya ini, mensyaratkan kepada kita, mensyaratkan kepada hambanya, bahwa orang-orang yang dapat merasakan indahnya ciptaan Allah, orang-orang yang mampu melihat indahnya ciptaan Allah adalah mereka yang tadi malam melaksanakan qiyamul lail, adalah mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Andai Allah syaratkan hal tersebut, maka bagaimana nasib kita yang tadi malam tidak melakukan qiyamul lail, tidak beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin Allah tidak izinkan kita untuk melihat indahnya ciptaan ini. Allah tidak izinkan kita untuk menghirup udara pemberiannya. Namun dengan kasih sayang Allah, Allah masih memberikan hal tersebut, nikmat yang dapat kita nikmati setiap harinya. Bahkan lebih dari itu ma'asyiral muslimin, tatkala Allah memberikan nikmat balasan atas apa yang kita perbuat di muka bumi ini, pada akhirnya nanti berupa jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, berupa surga yang dimana mengalir di bawahnya sungai. Tatkala Allah memberikan balasan tersebut, itu tidak lain karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Hadirin, andai kita menghitung secara matematis amalan kebaikan kita,
dengan amal-amal keburukan kita di muka bumi ini, maka berapa banyak amal kebaikan kita dari amal keburukan yang kita lakukan. Amal kebaikan yang kita kerjakan, yang menurut kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika kita sedekah kita ada riyanya. Barangkali ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang baik, di situ terdapat hal-hal yang menyakiti orang lain, maka belum tentu yang menurut kita yakin bahwasanya amal perbuatan baik kita diterima di sisi Allah sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin, tatkala kita mengerjakan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang bernilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas fa inna ladaihi raqibun atid. Semua amal keburukan kita sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di samping kanan dan kiri kita ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat amal kebaikan ataupun keburukan kita. Ma'asyiral muslimin, maka pada hari kiamat nanti ada seseorang yang muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang muflis? Adalah orang yang bangkrut di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka dikatakan bangkrut? Karena tu'khadhu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Fa in fadiyat hasanatuh faturiha finnar. Diambil segala kebaikan-kebaikan yang ia lakukan di muka bumi ini dan ditukar dengan keburukan-keburukan yang pernah dikerjakannya. Dan apabila tidak tersisa keburukan yang ia miliki, maka ia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Maka ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat muslim, kita berdoa kepada Allah supaya kita, amal perbaikan kita dicatat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya nanti ketika kita merasakan surganya Allah, itu tidak lain karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hambanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita adalah untuk beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya kepada Allah, maka jelas kita memohon pertolongan tidak lain adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menantang para hambanya, ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, ud'uuni astajib lakum. Di sini Allah menggunakan sighatul amr, yaitu perintah untuk berdoa kepada Allah. Maka al-aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah adalah suatu kewajiban, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban setiap kita sebagai hambanya kepada Rabb-Nya. Astajib lakum, Allah akan memperkenankan segala permohonan hamba-hambanya. Tidak ada doa yang tidak pernah didengar oleh Allah yang as-sami', ma'asyiral muslimin, dan tidak ada pernah doa yang ditolak oleh Allah yang maha mengabulkan segala permohonan hambanya. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantas pada ayat ini Allah menegaskan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahwasanya orang-orang yang tidak pernah memohon kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah bersimpuh kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah justifikasi mereka, Allah cap mereka sebagai hamba-hamba yang sombong, sebagai manusia-manusia yang congkak, manusia-manusia yang merasa tidak membutuhkan Tuhannya, dan Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan hina-hina. Semakin banyak diminta, Allah semakin suka dan dekat kepada hambanya. Semakin kita tidak membutuhkan, merasa tidak butuh kepada Allah, maka Allah pun semakin jauh dari kita. In tadnu minni tadnu minka mawaddati, wa in tan'a anni talqani anka na'yan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita melaksanakan tugas pokok itu? Maka dijawab oleh ayat berikutnya, ma'asyiral muslimin,
untuk melaksanakan tugas na'budu dan nasta'in kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim caranya. Yaitu ikuti jalan yang lurus, jalan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan, dari zaman yang penuh dengan kebodohan sampai pada zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Maka ma'asyiral muslimin, dengan hal tersebut kita ikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dekati para ulama, kita dekati para asatid, kita minta wejangan-wejangannya, kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Dengan tersebut kita tidak akan tersesat dan kita akan tetap berada dalam siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa konsekuensi kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang diwariskan kepada para alim ulama. Maka ketika kita melaksanakan tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu kenikmatan di dalam hidup kita. Yang disebut suatu kenikmatan adalah syai'un mulaimun fin nafsi wa tuhmadu aqibatuhu. Sesuatu yang berawal dengan terpuji dan pada akhirnya akan memberikan suatu hal yang manis, karena hal tersebut adalah suatu hal yang baik. Karena tidak ada kenikmatan ma'asyiral muslimin yang pada awalnya kita rasakan begitu indah, begitu nikmat, namun pada akhirnya menjadikan suatu penyesalan yang besar di dalam hidup kita. La khaira fi ladzatin ta'qibu nadaman. Tidak ada kenikmatan yang pada akhirnya menyebabkan suatu penyesalan. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apabila kita hidup dengan tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugas na'budu, beribadah, dan nasta'in, memohon pertolongan Allah, maka akan ada dua kemungkinan yang kita didapatkan di dalam hidup ini. Yang pertama, kita akan dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok-kelompok al-maghdubi alaihim, ataupun kita akan dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok-kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah, yaitu kelompok al-maghdub ataupun kelompok ad-dhalin, adalah kelompok-kelompok yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berpegang teguh dengan Al-Quran, sehingga kita tidak tersesat dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat ini kita merenungkan surat Al-Fatihah untuk menuju suatu cita-cita yang baik, untuk menjadi manusia-manusia yang benar-benar dapat menerapkan Al-Quran di dalam hatinya. Segala cara berpikir kita, cara berpikir Al-Quran. Segala gerak-gerik kita dibatasi dengan rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak melakukan segala sesuatu menurut hawa nafsu kita. Kita melakukan segala hal semau hati kita, semau akal pikiran kita berjalan. Tapi kehidupan kita selalu diwarnai dengan Al-Quran sebagai pedoman dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Sehingga pada akhirnya nanti ma'asyiral muslimin, fi yauma la yanfa'u malun wala banun, di saat tidak ada lagi yang dapat kita andalkan ketika hari kiamat nanti, kita mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan
واجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أصلح لنا، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.